Bismillah, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Dua Undercover. Bismillah, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Dua Undercover. Kita kajian lagi guys dengan tema keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Al Ustaz Khalid Basalamah. Kita simak guys. Kita akan masuk ke hadis kedua dalam bab ini, yaitu hadis nomor 450 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Faqala law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku dengar yang sepertinya sama sekali sebelumnya. Ya. Di mana beliau SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka para sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dan terdengar suara isak tangis mereka. Hadis ini teman-teman sekalian juga menyebutkan tentang masalah tangisan ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah ciri khas para sahabat. Mereka luar biasa gitu. Bagaimana mereka mudah sekali tersentuh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yakin itu benar dari kesehatan, keselamatan, rezeki, dengan patuh kepada Allah di dunia, dan juga akan selamat di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Serta juga mereka sangat yakin dengan ancaman-ancaman Allah SWT sehingga mereka hati-hati sekali. Sampai pada tingkat mereka itu kalau seandainya ada sesuatu dari ibadah yang tertinggal, mereka coba tutupin dengan ibadah yang lain. Ya. Kalau luput dari mereka, maka mereka coba mengerjakan ibadah-ibadah yang lain yang kira-kira termudahkan buat mereka untuk mengamalkan lebih banyak, ya, sehingga bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya. Ada di antara mereka luput darinya sholat malam misalnya, maka mereka mengganti dengan bersedekah sekian banyak gitu ya, agar mereka itu tidak terlepas dari pahala yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Baik teman-teman sekalian, hadis ini ya, kita ambil pelajaran dulu, kemudian kita akan masuk sedikit ke tambahan insyaAllah, yaitu hadis ini sebenarnya hadis yang panjang karena isi khutbah Nabi SAW cukup banyak ya. Tapi pada saat itu Nabi SAW menyampaikan tentang masalah panjang lebar kehidupan dunia, kemudian adanya kematian, adanya kuburan, adanya hisab hari kiamat, ada surga dan neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maksudnya apa yang sudah Allah bukakan untuk aku sudah lihat surga dengan segala nikmatnya, aku sudah lihat siksa neraka dengan siksaannya dan segala, semua itu terbuka panjang lebar dan aku sudah lihat. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan menangis yang banyak dan juga kalian akan tertawa sedikit. Ya. Maka ini sebuah peringatan dari Nabi SAW yang sebenarnya pada saat itu teman-teman beliau lebih merasakan memang. Nabi SAW menyaksikan secara langsungnya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Allah sentuhkan di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Allah sentuhkan di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka sangat tersentuh dengan itu. Ya, sampai-sampai dikatakan dalam riwayat ini mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan kain-kain mereka. Karena zaman dulu mereka menggunakan imamah. Maka mereka menarik ya kain, lalu mereka menutup wajah-wajah mereka ya, karena mereka menangis ya, atau mereka menutupi wajah mereka dan mereka mengeluarkan suara isak tangis ya, agar tidak terlihat oleh orang, tapi mereka tidak bisa kontrol lagi karena tangisan itu terdengar ya. Dan ini bukan satu dua orang, dan bukan mereka lakukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, tapi memang karena tersentuh. Mereka khawatir jangan sampai memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka karena kurangnya amal atau banyaknya dosa misalnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah Allah pilih secara khusus. Mereka dipilih secara khusus untuk bisa menjadi ya pendamping-pendamping Nabi SAW. Ada yang menjadi mertua, ada yang menjadi anak mantu, ada yang menjadi tetangga, ada yang menjadi pemimpin perang ya. Ada yang diamanahkan untuk menjaga baitul mal dan seterusnya. Ya. Baik, pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW berkhutbah. Ya. Dan ini keutamaan orang berkhutbah, berdakwah. Bagaimana orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan tujuan agar menyampaikan agama Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mendakwakan agama Allah, gitu kan? Dan dia sibuk dengan amal saleh, dia praktikkan ilmunya dan dia mengatakan saya adalah orang muslim, gitu kan? Ini suatu hal yang luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan kepada tentangku walaupun satu ayat saja. Dan bagaimana para salafus salih memahami benar tentang masalah ini, maka mereka sibuk mempelajari agama dan sibuk mengajarkan, karena memang Nabi SAW juga menjanjikan bahwasanya salah satu yang akan mengalir pahalanya pada saat orang meninggal adalah ilmu yang benar. Ajarkan akhi dan ukhti agama Islam, pelajari dulu kemudian ajarkan kepada orang, dan kita ajarkan apa yang kita ketahui. Maka itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk membuat seseorang di antara kita, ya, untuk mendapatkan pahala orang yang mengamalkan apa yang sudah kita ajarkan itu. Apakah dia bersedekah, apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia mengerjakan segala jenis ibadah. Nah, tapi kita penyebabnya, maka kita akan panen pahala dari orang tersebut, ya. Maka berdakwalah. Dan tentu dakwah ini harus punya ilmu, ya, tidak boleh sembarangan juga. Karena saya katakan tadi, belajar ilmu, tapi bukan berarti harus menguasai seluruh bidang dalam syariat Allah atau dalam agama ini. Tapi apa yang sudah dia kuasai, misalnya dia sudah mengerjakan sholat duha, dia sudah mengerjakan sholat malam, dia sudah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya udah, itu yang dia sudah amalkan, dia ajarkan kepada orang lain. Atau dia jujur, dia amanah, ya. Atau dia punya sesuatu yang baik, yang kira-kira ya dia sudah amalkan kayak rutinitas bersedekah atau yang lain. Dia bisa berbagi tanpa harus ikuti dengan riya. Dia ajarkan kepada orang agar orang itu bisa mengamalkan, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada umat ini agar jangan bercanda, jangan menganggap remeh siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan sehingga tidak beramal soleh dan luput dari kita. Ya. Karena pada hari kiamat ada orang-orang yang mungkin dia seharusnya bisa dapat derajat yang tinggi surga, tapi dia tidak dapat karena dia melalai saja, kena lalai. Dia akan bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada dia surga, tapi dia juga bisa menyesali. Andai saja dia kerjakan dulu, maka dia akan dapat seperti orang-orang ini. Ya, gitu. Seperti banyak orang, subhanallah, tidak mau sholat sunnah. Saya bingung, kenapa tidak mau sholat sunnah? Masuk masjid duduk aja, atau tunggu iqamah. Kenapa enggak sholat qabliyah akhi dan ukhti? Sholat qabliyah baik, sholat sunnah. Kenapa habis sholat buru-buru berdiri? Kenapa enggak zikir dulu? Kenapa enggak sholat ba'diyah? Berapa menit sih diambil? Kesibukan apa yang Anda sedang kejar? Kalau Anda meninggal, ya, yang Anda rindukan adalah ini. Sujud sekali kepada Allah SWT. Bukan lagi meeting Anda sama partner bisnis, bukan lagi yang lainnya. Maka jangan sia-siakan. Selama ada kesempatan, lakukan. Ya. Dan coba untuk memotivasi diri kita agar kita mau rajin melakukan sebuah ibadah, baca keutamaan ibadah itu. Misal Anda ingin rajin sholat duha, Anda baca keutamaan sholat duha. Anda ingin rajin puasa sunnah, Anda baca keutamaan puasa sunnah. Apa saja, ya, yang ingin Anda kerjakan, Anda baca keutamaannya, atau fadilah dalam bahasa ceramah kita. Nah, dengan membaca keutamaannya ini, termasuk di buku Riyadhus Shalihin ini, penuh dengan keutamaan-keutamaannya. Maka kita akan terdorong untuk, ya, mengerjakan ibadah tersebut. Kita tahu Allah sedang menjanjikan apa di ibadah itu. Ya, kita kontrol keikhlasan dan melakukan dengan sempurna tentunya. Sebagaimana juga Anda kalau mau meninggalkan satu perbuatan salah atau dosa yang bisa mengundang murka Allah SWT, Anda baca ancamannya. Ya, masalah riba, masalah mencuri, masalah menipu, masalah membunuh dan seterusnya. Anda baca ancamannya supaya Anda berhenti. Ya. Baik teman-teman sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah bagaimana lembutnya hati para sahabat dan bagaimana tinggi level keimanan mereka. Karena dengan mendengarkan ceramah begini saja, walaupun mereka belum lihat surga, belum lihat neraka, mereka bisa tersentuh. Ini sebuah keutamaan tersendiri. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau saya katakan tadi di awal pertemuan kita, bisa seperti ini keadaannya, artinya kita tersentuh secara keimanan, ya, sehingga kita menangis karena berharap rahmat Allah, berharap Allah kabulkan doa, berharap Allah masukkan ke dalam surga. Atau kita menangis, khawatir jangan sampai Allah hukum kita dan kita minta maaf kepada Allah. Maka itu sebuah karunia yang luar biasa. Itu tanda-tanda keimanan yang harusnya dipertahankan oleh setiap orang di antara kita. Kalau dia miliki itu, ya. Karena tidak semua orang diberikan. Tidak semua orang
diberikan. Saya ingin bertambahkan di sini sebuah informasi bagaimana lembutnya hati para sahabat. Pernah saat pembagian harta rampasan perang di perang Hunain ya, di perang Hunain. Nabi SAW membagi harta rampasan perang pada saat itu. Pada saat Nabi SAW sedang membagi, beliau memprioritaskan orang-orang Mekah, terutama yang baru masuk Islam. Dibagi-bagilah. Gitu kan. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak memberikan kepada orang-orang Ansar. Orang-orang penduduk Madinah. Padahal penduduk Madinah ini yang datang berjuang bersama Nabi SAW dan menyambut Nabi SAW di Madinah. Gitu kan. Itu hal yang luar biasa gitu. Maka membuat pada saat itu sahabat dari Madinah sedikit ada mengganggu hati mereka. Maka ada di antara mereka yang datang mengatakan, kalau tidak salah itu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya orang-orang Ansar ada sedikit kendala dalam hati mereka dengan keputusan Anda ini. Kata Nabi SAW, keputusan apa? Kata dia, Anda membagikan harta kepada orang-orang Quraisy dan apalagi yang baru masuk Islam, dan Anda lupakan mereka, seakan-akan mereka Anda tidak berikan, padahal mereka orang-orang yang telah datang jauh-jauh dari Madinah dan berjuang sampai menaklukkan kota Mekah, sampai juga menang di perang Hunain ya, melawan suku Thaqif pada saat itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, apakah sudah seperti itu? Kamu bagaimana Sa'ad? Kata Sa'ad, saya bagian daripada kaum saya. Artinya pemimpin mereka pun muncul perasaan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua orang Ansar. Dan jangan ada yang hadir kecuali mereka. Maka Nabi SAW pun datang di tengah-tengah mereka. Kemudian ceramahnya cukup panjang, tapi saya datangkan potongan-potongan yang teringat pada saya, dan ini luar biasa gitu ya. Setiap kali saya membaca atau mengucapkan ini, saya sendiri kadang-kadang sering berpikir bagaimana lembutnya hati para sahabat pada saat itu, ridwanullah alaihim. Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Ansar, telah sampai kepada saya apa yang ya kalian khawatir atau kalian pertanyakan, gitu kan. Ketahuilah, kalian bisa mengatakan, hai Muhammad, kau dulu diusir dari kampungmu, lalu kami sambut kamu dari Mekah. Kan diusir Nabi SAW. Seakan mau dibunuh pada malam hijrah itu kan. Dan kami menyambutmu. Bisa saja Anda mengatakan, Anda datang dalam kondisi miskin di Madinah, lalu kemudian kami berikan harta-harta kami. Dan memang orang-orang Ansar berkorban untuk itu. Orang-orang pada menolak dakwah Anda, kemudian kami menerima Anda, dan seterusnya. Banyak hal yang Nabi SAW sebutkan pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, tapi ketahuilah wahai Ansar, boleh juga saya mengatakan bahwasanya aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tidak mengenal Allah, jauh dari agama Allah, lalu kalian mendapatkan petunjuk. Ya, kalian tadinya bertempur satu sama yang lain karena dua suku Arab di Madinah yang dikenal Ansar julukannya, atau penolong Nabi SAW itu dua suku, Aus dan Khazraj. Dua-duanya ini dulu berperang terus. Karena diadu domba oleh tiga suku Yahudi di Madinah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka supaya hidup aman, dan ini tradisi orang Yahudi. Mereka membuat dua suku ini berantem. Yang ini, yang dua ini mendukung yang ini, yang satu mendukung yang ini. Jadi diberikan senjata supaya mereka berperang terus. Waktu Nabi SAW datang diberhentikan semua itu. Tidak ada lagi. Maka kalian tadinya mau saling bunuh-membunuh, tapi saya datang dan memperbaiki itu. Kemudian Nabi SAW sebutkan beberapa hal yang beliau sudah lakukan. Maka beliau mengingatkan pada saat itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Ansar, kenapa kalian mesti membahas apa yang sedang aku bagikan dari harta dunia kepada orang-orang? Sementara mereka pulang dengan harta tersebut, dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Mana yang kalian lebih sukai? Maka pada saat mendengarkan, ya, kalian pulang, orang pulang dengan harta dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW, mereka tersentuh. Lalu mereka menundukkan kepala mereka semua. Mereka menutup wajah mereka dengan imam mereka. Dan mereka terisak-isak menangis. Sambil mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, sampai pada tingkat mereka tidak minta menuntut harta rampasan perang. Yang penting Rasulullah SAW pulang bersama mereka. Ini luar biasa level keimanannya, teman-teman. Kita tidak usah bicara, kita mau sampai pada level orang-orang Ansar. Dan semoga Allah berikan kita gitu kan. Tapi sekarang saya teman-teman sekalian, kalau ada orang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, lalu ada orang mengingatkan dia, akhi, ukhti, makanlah dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu kemudian Anda mengatakan, ya sudahlah urusan saya. Lalu Anda tepis atau Anda sinis melihat orang tersebut. Subhanallah. Berapa banyak orang di antara kita diingatkan tentang sabda Nabi SAW. Baru sabda Nabi aja dia tidak hormati.
Apalagi kalau kita mau mengatakan berkorban harta rampasan perang, pedang, perisai, emas, segala macam hal, kuda, unta. Ya, banyak sekali pada saat itu harta rampasan perang di perang Hunain itu. Banyak emas-emas dan perak. Sampai orang-orang pada dikasih berkarung-karung termasuk Abu Sufyan dan keturunannya ya. Muawiyah dan kakaknya Yazid ya. Diberikan oleh Allah Juma'in. Dan seterusnya. Cukup banyak saya sudah kaji di kajian sirah. Anda bisa kembali ke perang Hunain ya. Insya Allah Anda akan dengarkan banyak situ kisah-kisah. Tapi bagaimana pada saat itu mereka lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan keimanan yang luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, dan tidak akan kita rasakan kenikmatan iman kata Nabi SAW sampai dia mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya teman-teman, dan ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 453. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali masuk ke tempatnya, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, maksudnya berperang, karena orang kalau berperang debu pada berterbangan ya, dengan asap neraka jahanam. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis ini kembali lagi mengingatkan kepada kita tentang keutamaan menangis karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu karena merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, merenungi tentang besarnya nikmat Allah pada diri dia, atau merenungi tentang harapan supaya Allah berikan dia yang dia inginkan, apakah keturunan, apakah pasangan hidup, apakah harta, apakah dilunasi utangnya, apakah disembuhkan penyakitnya, apakah masuk dalam surga, apakah selamat dari neraka gitu ya. Dan dari sisi lain juga ya, dia ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah hukum dia karena dosa-dosanya, atau Allah tidak memberikan pahala yang sempurna dari amal yang sedang dia kerjakan. Maka hal tersebut membuat meneteslah air mata dia. Ya. Berapa banyak orang subhanallah mudah meneteskan air mata karena nonton sebuah film, ya. Sebuah cerita kosong, atau hanya tersentuh karena temannya, sahabatnya lagi sakit, kecelakaan dan seterusnya. Tapi dia tidak tersentuh dengan fenomena alam dari hujan lebat, angin topan, banjir, gempa bumi, segala macam hal informasi yang kita sudah bisa dapatkan sekarang terjadi di ujung dunia, kita bisa dengarkan di tempat kita. Semua itu tidak menyentuh dia. Subhanallah. Ya. Ini tanda-tanda kekerasan hati. Bagaimana seseorang itu harus bisa memohon kepada Allah SWT agar hatinya dilunakkan. Ya. Ini hal yang harus dijadikan sebagai perhatian. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang pernah menangis karena Allah SWT, tapi syaratnya dia seorang muslim ya. Maka tangisan itu tanda keimanan dia akan membuat dia ya, selamat dari neraka. Tentu di sini jangan Anda katakan, oh saya sudah pernah menangis tahun lalu, sekarang saya buat dosa saja, toh itu sudah menjamin saya tidak masuk dalam neraka. Bukan. Setelah Anda menangis, Anda juga sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Anda tidak lagi melakukan tandaan-tandaan atau pelanggaran-pelanggaran agama. Gitu. Itu penting teman-teman sekalian. Ya. Sehingga akhirnya ya, Anda tetap mendapatkan jaminan tidak masuk neraka tadi karena menangis. Ya. Jadi bukan berarti orang menangis tahun lalu atau 2 tahun lalu, kemudian sekarang dia buat dosa, ya, kemudian dia sampai melakukan kekufuran atau perbuatan kemunafikan atau yang lainnya yang membuat dia bisa masuk neraka kalau dia katakan, oh enggak, saya sudah terobati dengan tahun lalu. Tidak teman-teman sekalian. Jadi maksud adalah Anda menangis sekarang dan setelah itu tangisan ini tentu tanda keimanan Anda. Anda akan terus menjaga kenikmatan menangis itu. Karena teman-teman untuk mencari menangis karena Allah itu susah. Makanya kata sebagian ulama, musibah didatangkan agar orang itu bisa menangis karena Allah SWT. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Agar dia bisa merasakan nikmatnya menangis itu. Minta sesuatu yang sangat kita harapkan kepada Allah, lalu kita teteskan air mata, itu mahal sekali. Ya, pada saat musibah itu sudah hilang, atau hajat kita sudah dipenuhi oleh Allah SWT, kita mau nangis yang sama sudah susah. Itu ada kenikmatan tersendiri. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan sini, kalau orang sudah menangis karena Allah, kemudian dia jaga ibadahnya setelah itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, ya, sampai susu bisa dimasukkan kembali ke tempatnya. Ya, itu tidak mungkin terjadi.
Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana juga orang yang berjihad, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau pergi berperang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena kemunafikan, ya. Maka debu-debu medan perang yang berterbangan karena pijakan kaki dia atau kuda dia atau kendaraan dia itu akan membuat dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena tidak akan bersatu antara debu api medan perang sama api neraka. Dalam sebuah hadis yang lain, makbarat kadama abdim sabila fatamassuhun nar. Sehingga saya hadis ini riwayat Imam Muslim, yaitu tidak akan mungkin tersentuh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang. Dan ini punya keutamaan tersendiri tentunya tentang masalah berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita udah simak kajian dari Al Ustaz Khalid Basalamah dan semoga kita dapat ibroh serta manfaat dari kajian ini. See you next kajian. Wassalam.